Assalamualaikum pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Raka Rasya Putra dari SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh. Salam vokasi, mencari inspirasi dan inovasi dengan sejarah. Baik, pada liputan hari ini kita akan mengulik dan mengunjungi salah satu situs milik seorang pahlawan wanita dari Aceh. Siapakah beliau dan bagaimana kisah hidup beliau? Ayo ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan Pak, saya Raka Rasya Putra dari SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh. Apa benar Bapak-Bapak ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar? Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar sebagai pamong budaya yang bertugas kami untuk masalah pelestarian dan penjagaan daripada situs budaya di Kota Jantok. Saya sebagai Muslim, pamong budaya. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan iktikat saya kemari. Saya kesini untuk mencari tahu, menggali informasi mengenai Tengku Fakinah. Jadi, apakah Bapak-Bapak ini berkenan apabila saya meminjam waktu Bapak untuk mewawancarai dan mencari informasi? Boleh. Dan boleh kita akan share informasi. Mudah-mudahan informasi ini bisa sampai ke masyarakat untuk bisa diketahui bersama. Silakan. Tengku Fakinah adalah pahlawan wanita dari Aceh. Beliau dilahirkan pada abad ke-19 di Desa Belangmiro, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Aceh Besar. Sosok pejuang yang tangguh dan gigih juga pegiat di dunia pendidikan. Kali ini, kita sedang berada di sebuah situs peninggalan bersejarah, yaitu masjid yang berlokasi di tempat kelahiran Tengku Fakinah. Pemirsa, di sini kalian tengah melihat masjid peninggalan Tengku Fakinah, di mana masjid ini dibangun oleh para pejuang dan digunakan oleh Tengku Fakinah untuk memperjuangkan pendidikan. Masjid ini masih nampak kokoh sebagaimana layaknya pada abad 19. Kayaknya masih berdiri tegak dan kondisinya masih sangat layak. Bahkan masyarakat sekitar masih menggunakannya untuk salat berjamaah. Bisa Bapak ceritakan nasab dan juga latar belakang daripada Tengku Fakinah ini? Ya. Tengku Fakinah ini dia merupakan seorang ulama perempuan. Dia suaminya adalah Tengku Ahmad, yang mereka itu berasal dari Kampung Lamkra juga. Nah, jadi pada saat masa-masa penjajahan Belanda, beliau merupakan suatu pejuang, seorang pejuang lebih dikenal sebagai pahlawan kita, tapi karena kondisi yang sekarang ini belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jadi perjuangan beliau untuk memperjuangkan berikan Indonesia itu cukup banyak, terutama dengan dibantu oleh suami beliau yaitu Tengku Ahmad pada masa dulu abad ke-19. Kegiatan mereka adalah yang pertama adalah mendirikan sebuah dayah yang di tempat yang kita duduk ini, yang didirikan oleh suami beliau. Setelah suami beliau itu meninggal, maka dilanjutkan oleh Tengku Fakinah untuk melanjutkan perjuangan, terutama untuk menciptakan intelektual muda, anak-anak muda untuk supaya bisa memperjuangkan agama, khususnya agama Islam, dan bisa mendukung daripada kegiatan yang dilakukan oleh ulama-ulama lain untuk memperjuangkan Nanggroe Aceh Darussalam dari penjajahan Belanda. Bisa Bapak ceritakan kontribusi beliau dalam perjuangan? Beliau sebagai pengajar dan juga pejuang. Dalam artian beliau mendirikan sebuah dayah yang di sekitar tempat ini untuk mencetak generasi muda, supaya generasi muda pada saat itu bisa mengerti tentang bagaimana hukum yang baik dan hukum yang jahat yang diajarkan dalam agama. Jadi kontribusi beliau adalah mencetak generasi muda untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan. Baik, jadi kontribusi utamanya adalah mencetak generasi pejuang ya Pak ya? Pejuang. Lalu Pak, berdasarkan riwayat yang kami kumpulkan bahwa Tengku Fakinah ini pernah mendirikan sebuah benteng, yang mana benteng tersebut seluruh pekerjanya adalah wanita. Apa benar Pak? Ya, Tengku Fakinah ini dia selain dia
seorang ulama perempuan juga pada saat suaminya meninggal, dia merupakan juga berkontribusi dalam pejuang-pejuang perempuan yang dimakan dengan pasukan Inobale. Nah, jadi pasukan Inobale ini dipimpin oleh beliau dalam sekitaran wilayah Lamkra dan Blangmiro ini. Beliau juga sebagai komandan daripada pejuang tersebut. Gitu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Pak. Kita sudah mendengar ya bagaimana perjuangan beliau, naik turun beliau. Kira-kira kompas moral apa yang dipegang teguh oleh Tengku Fakina sehingga mampu untuk berjuang sedemikian hebat ini? Ya. Sama-sama kita ketahui bahwa orang Aceh dulu sakral, dalam artian beliau kalau seandainya sudah memegang teguh tentang agama Islam, dalam artian sesuatu yang mengganggu agama Islam itu adalah musuh, terutama orang-orang yang non Islam yang ingin merebut kekuasaan daripada kerajaan Aceh. Jadi tekad beliau adalah memperjuangkan agama ini supaya jangan terganggu, supaya jangan didoktrin oleh bangsa-bangsa lain, dan bisa tegaknya agama Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Saat ini kita sedang berada di situs makam Tengku Fakina yang berlokasi di Desa Lambunot, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Aceh Besar. Makam ini telah diresmikan oleh pemerintah Aceh Besar sebagai situs bersejarah pada tanggal 10 November 2023 lalu. Baik Bapak, hanya itu saja pertanyaan yang dapat kami sampaikan kepada Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga, ini sudah ada waktu untuk mewawancari kami. Yang tujuan kita adalah untuk memperkenalkan kembali tokoh-tokoh. Begitulah kisah dari Tengku Fakina, pemirsa sekalian. Di zaman di mana isu kesetaraan gender dan isu sosial menjadi perbincangan yang hangat bagi kalangan muda masa kini, Tengku Fakina dapat menjadi contoh dan suri tauladan bagi kita semua. Karena Tengku Fakina menggambarkan sosok wanita dengan kegigihan yang setara seperti lelaki dan intelektualitas yang mungkin melebihi lelaki pada masanya. Saya Raka Syarputra, SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh. Sampai jumpa di lain waktu. Salam vokasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.